Pada hari ini, Stikat Movie akan membahas film bertemakan drama sejarah. Film ini berlatar belakang di Alexandria, Mesir pada abad awal pertengahan, di mana saat itu umat Kristen menjadi mayoritas dan dijadikan agama formal oleh Kekaisaran Romawi yang berkuasa. Dan agama-agama pagan harus bisa berdampingan. Seorang filsuf, matematikawan, serta astronomi wanita bernama Hypatia dan dia disebut sebagai Helenistik terakhir. Harus bisa menghadapi gejolak dogma politik dan keagamaan yang terjadi di kota itu. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita nonton sampai habis. Diawali ketika guru filsuf wanita bernama Hypatia sedang mengajari murid-muridnya tentang astronomi. Dan seorang budak yang selalu membantunya bernama Devus, serta dua murid terbaiknya yang bernama Orestes dan Synesius. Ayah Hypatia yaitu bernama Theon yang juga ahli matematika. Hypatia sedang berbincang dengan ayahnya dan menceritakan muridnya Orestes yang jatuh cinta kepadanya. Seperti yang kita ketahui, Hypatia adalah seorang Helenistik yang mengabdikan hidupnya untuk ilmu pengetahuan. Karena terlalu fokus belajar tentang ilmu pengetahuan, Hypatia memutuskan tidak mencintai siapapun termasuk muridnya. Di tengah kota terjadi perdebatan sengit antara umat Kristen dan pagan. Kala itu, agama-agama seperti Kristen, Yahudi, pagan hidup berdampingan saling toleransi. Setelah Kaisar Flavius Theodosius memegang kekuasaan, ia sangat keras terhadap umat Kristen yang dianutnya. Dan Uskup Theophilus lebih gencar lagi dalam menyebarkan agama Kristen di Alexandria, sehingga umat Kristen menjadi mayoritas tanpa disadari umat paganisme. Di kediaman Theon, ia menanyakan kepada budak-budak yang beragama Kristen tentang keberadaan simbol salib di rumahnya. Kebencian Theon kepada Kristen meningkat sejak adu mulut mereka sebelumnya. Kemudian, Theon menghukum budak-budak beragama Kristen. Saat itu, Devus membela temannya saat dia menerima hukumannya sendirian. Hypatia yang merasa kasihan kemudian mengobatinya. Di sini, Hypatia kagum dengan karya Devus tentang astronomi, dan Hypatia meminta Devus untuk mempresentasikan karyanya saat di kelas. Di kelas itu, saat Devus selesai presentasi tentang astronomi, rupanya para murid ikut juga ketegangan dalam hal keagamaan. Sehingga Orestes yang penganut pagan dan Synesius penganut Kristen sempat beradu mulut. Hypatia dapat menyatukan mereka kembali dan menyadarkan mereka tentang persaudaraan. Hal inilah mengapa Hypatia menjadi filsuf yang dicintai semua kalangan. Devus yang tertarik melihat Amonus sedang berdiri di tengah kota sambil berceramah dilihat banyak orang. Amonus melihat Devus yang sebagai budak seolah tertarik dengan ajaran Kristen. Ia diajaknya ke tempat ibadah orang Kristen, yang kala itu sedang melaksanakan ibadah serta ceramah Imam Uskup Theophilus. Ammonius yang melihat Devus melihat ada ketulusan hati dari budak itu, lalu mengajaknya bergabung pada kelompok Bolani, yaitu persatuan umat Kristen yang berciri khas menggunakan pakaian serba hitam. Tibalah intensitas ketegangan antara penganut pagan dan Kristen. Umat Kristen berbondong-bondong ke tengah kota untuk melempari bermacam berhala umat pagan, serta mencaci maki dewa mereka. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap umat pagan. Pimpinan umat pagan, yaitu Olympus, mengumpulkan orang-orang pagan, beserta Hypatia dan murid-muridnya yang sedang belajar di kelas. Olympus memprovokasi semangat orang-orang pagan untuk menghentikan hinaan umat Kristen terhadap dewa-dewa mereka. Hypatia sempat melarang, namun ayahnya Theon berpendapat sama dengan Olympus untuk menyerang umat Kristen. Terjadilah perang antar umat. Take care of your master! I'm a Christian! Dad! Setelah kaum pagan dipukul mundur oleh orang-orang Kristen di berbagai arah, orang-orang pagan berlindung di balik Serimpium, sebuah perpustakaan dan tempat pemujaan dewa-dewa mereka. Tak lama, tentara dari Romawi datang untuk melerai kedua umatnya yang bersih tegang. Di Serampium, umat Kristen yang ditangkap dikurung di ruangan bawah tanah. Dan saat itu diketahui Synesius dan beberapa rekan orang-orang Kristen, dan Olympus ingin memasukkan mereka juga dalam tahanan.
Namun, Orestes yang menganggap mereka saudara memperingati saudaranya agar jangan menyakiti sahabatnya yaitu Synesius. Kelak, Synesius yang nantinya akan menjadi uskup di Kerin yang terletak di daerah Mesir. Setelah berhari-hari dalam kepungan umat Kristen, keputusan kaisar pun tiba mengumumkan bahwa kaum pagan bebas dalam pengepungan umat Kristen tersebut. Akan tetapi, umat Kristen dibebaskan masuk ke Serapeum menghancurkan apa saja yang dia inginkan. Kaum pagan boleh meninggalkan tempat itu dengan kawalan tentara Romawi. Segera, kaum pagan mengamankan naskah-naskah dan gulungan papirus yang berisi ilmu-ilmu pengetahuan. Mereka berhasil mengamankan sebagian, sementara sisa ratusan gulungan tersebut dibakar oleh kemarahan umat Kristen, yang menganggap semuanya di dalam Serapeum adalah sesat. Setahun berlalu setelah perampasan perpustakaan dan ruangan pemujaan itu, banyak kaum pagan yang berpindah agama. Sedangkan Hipatian sendiri tetap mengajar dan meneliti. Di samping itu juga murid-murid Hipatia menganggap posisi-posisi elit sosial, seperti Orestes yang menjadi pimpinan Alexandria dan Synesius sebagai uskup di Kerin. Kemudian Defus kini termasuk prajurit Kristen. Peraturan baru di Alexandria, agama yang dibolehkan adalah Kristen dan Yahudi. Selain itu, agama lain dilarang dan jika kedapatan ada yang menyembah berhala, maka akan diberikan hukuman. Masalah baru kemudian muncul di mana agama Yahudi semakin bertambah umatnya. Hal ini membuat umat Kristen marah dan merasa terganggu. Ketika di hari Sabat, umat Yahudi mengadakan acara, dan ketika di pertengahan acara itu, para pasukan Kristen melempari batu. Kaum Yahudi yang merasa dihina melaporkan kepada pemimpin Alexandria yaitu Orestes. Ketegangan agama ini semakin tegang dan panas, karena dalam perdebatan Uskup Cyril tidak menyangkal hal itu. Sebab karena orang Yahudi menghina Tuhannya dengan mengadakan acara seremoni, kaum Yahudi tidak menerimanya dan menyusun rencana jahat untuk umat Kristen. Saat di malam hari ketika para Bolani berjaga malam, mendengar suara teriakan bahwa gereja mereka terbakar. Para Bolani bergegas memadamkan api itu. Kemudian setelah di lokasi tidak ada kejadian apapun. Rupanya itu hanya akal-akalan kaum Yahudi. Orang Yahudi lalu mengurung mereka dalam gereja dan melempari mereka batu sehingga banyak Bolani yang tewas. Uskup Cyril yang mengetahui sangatlah marah dengan orang Yahudi itu, karena sudah berani melawan orang Kristen. Uskup Cyril mengumumkan peperangan terhadap kaum Yahudi. Dan peperangan semakin panas. Penjarahan dan pembunuhan terjadi di mana-mana. Rakyat yang tak tahu apapun menjadi korbannya. Orestes, sang pemimpin, semakin stres. Peperangan antar umat terjadi di mana-mana. Hipatia yang berperan penting dalam hidup Orestes meminta Orestes berlaku adil agar menangkap Uskup Cyril. Ia sebenarnya ingin menangkap Uskup Cyril, tetapi ia tidak bisa melakukannya karena Uskup Cyril memiliki massa yang sangat banyak. Untuk melakukan keamanan di daerahnya, Orestes hanya bisa mengusir orang Yahudi yang tersisa dari pembantaian itu. Orestes, Synesius, dan Hipatia mereka berkumpul lagi. Mereka mendiskusikan untuk kedamaian di daerah itu. Usai pengusiran orang Yahudi itu, konflik berubah menjadi konflik internal antara Orestes dan Uskup Cyril. Uskup Cyril menganggap jika Orestes tidak memimpin selayaknya orang Kristen, dan ia selalu terbuai dalam menuruti perkataan Hipatia. Suatu ketika, Uskup Cyril meminta agar semua orang-orang pemerintahan yang masih beragama pagan dipaksa untuk memeluk Kristen. Begitu juga dengan Orestes, dia memeluk Kristen di hadapan orang banyak. Orang-orang pagan tertunduk di bawah Uskup Cyril. Uskup Cyril membacakan ayat dari kitab suci yang berisi tentang seorang pria yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan wanita, dan seorang pria tak boleh tunduk oleh seorang wanita. Tidak hanya itu, Uskup Cyril memberikan tuduhan yang serius kepada Hipatia sebagai seorang fasik dan penyihir, sebab kehadiran Hipatia di belakang Orestes tidak taat kepada hukum Kristen. Hal ini membuat Orestes marah. Ia tidak mau tunduk oleh kitab suci yang dibacakan Uskup Cyril dan pergi meninggalkan tempat peribadatan. Karena kelakuan Orestes ini dianggap penghinaan kepada kitab suci.
Di luar tempat peribadatan, ia menerima hinaan dan cercaan oleh para umat Kristen. Dan Bolani terutama pemimpinan mereka yaitu Amonus. Amonus sangat marah pada kelakuan Orestes, kemudian mengambil batu dan melempari Orestes. Karena hal ini, Orestes mengalami luka di bagian kepala. Kejadian ini mengakibatkan Ammonius dan beberapa para Bolani yang menyerang Orestes mendapatkan hukuman mati dengan eksekusi di tempat. Karena kejadian ini, ketegangan pemerintah dan umat Kristen memanas kembali. Di kediamannya Orestes didatangi Synesius. Synesius akan membantu Orestes untuk membantu politis Uskup Cyril dengan syarat ia harus menjadi Kristen seutuhnya dan tidak boleh mematuhi perkataan Hypatia dan menyuruh untuk benar-benar menjadi pemimpin Kristen yang seutuhnya. Mereka lalu sepakat menemui Hypatia untuk berdiskusi, kemudian membujuknya untuk memeluk agama Kristen dan meninggalkan kepercayaannya terhadap filosofi. Hypatia yang mengabadikan hidupnya dalam berfilsafat tentu saja menolak. Ia siap menerima tuduhan dan akibat yang terjadi padanya. Di sisi lain, para Bolani yang marah kepada Orestes karena telah membunuh pimpinan mereka lalu merencanakan sesuatu, yaitu dengan cara membuat Orestes sedih dengan menculik Hypatia yang dianggap penyihir. Kini, status Hypatia adalah orang yang berbahaya karena difitnah penyihir. Tibalah saat Hypatia pasrah dengan keadaan, ia keluar ke tempat umum tanpa pengawalan dari prajurit Romawi. Ketika di tengah perjalanan Hypatia didapati oleh para Bolani dan diseret ke dalam gereja untuk mendapatkan hukuman mati. Sebelum melakukan hukuman mati, mantan budaknya itu tidak terima jika mantan majikan dihukum mati dengan sadis. Ia pun menyuruh para Bolani untuk mencari batu, sedangkan ia sendiri menjaga Hypatia. Namun yang dilakukan Davus adalah membunuh Hypatia dengan cepat agar tidak mengalami siksaan yang pedih oleh para Bolani. Dan Hypatia, seorang ahli matematika, astronomi, dan seorang filsuf itu meninggal.